Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Topik kita saat ini adalah struktur home office, brand office, atau yang disebut dengan HOBO. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah terdiri atas penyusunan laporan keuangan di SKPD, penyusunan laporan keuangan di PPKD, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah di SKPD, maka tidak akan lepas hubungannya dengan kantor PPKD, di mana pola hubungan antara kantor SKPD dengan kantor PPKD itu menerapkan hubungan kantor cabang, kantor pusat, atau yang dikenal dengan istilah home office, brand office, atau HOBO. Jadi semua kegiatan yang berhubungan antara SKPD dan PPKD memainkan peran antara sebagai kantor cabang dan kantor pusat, di mana SKPD yang terdiri atas dinas-dinas, kantor-kantor, cabang-cabang itu akan berperan sebagai kantor cabang, sementara kantor pusatnya adalah PPKD yang nanti juga berperan sebagai badan bendahara umum daerah atau yang disebut dengan BUD. Nah, semua penerimaan SKPD dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah nanti akan disetorkan ke kantor PPKD ya atau ke BUD, di mana SKPD nanti akan menyetorkan semua penerimaan sebagai kantor cabang ke kantor pusat. Nanti juga semua kebutuhan SKPD sebagai kantor cabang akan dipenuhi oleh kantor pusat. Dengan nanti uang-uang yang berasal dari SKPD ya itu akan disetorkan ke kas daerah yang dikelola oleh PPKD dan semua kebutuhan SKPD nanti akan dipenuhi oleh PPKD sebagai BUD. Nah, hubungan antara kantor cabang dan kantor pusat ini akan berdampak kepada adanya rekening penghubung. Di kantor pusat nanti ketika menerima yang dikirim oleh kantor cabang atau mengirimkan dana ke kantor cabang, maka akanlah rekening RKSKPD di kantor PPKD ya, di kantor pusat. Sementara di SKPD ketika mengirimkan dan menerima dana dari PPKD sebagai kantor pusat, maka akan muncul rekening RKPPKD nanti di kantor cabang atau di SKPD ini. Nah, rekening RKSKPD yang ada di PPKD itu saldo normalnya adalah di debit. Ya, saldo normal di debit. Sementara RKPPKD yang ada di SKPD ya, waktu SKPD membuat jurnal, ada jurnal RKPPKD, maka itu saldo normalnya adalah saldo normal ekuitas, yang mana letaknya adalah di sebelah kredit saldo normalnya. Kemudian hubungan keuangan SKPD PPKD ini ya akan berdampak terhadap hubungan yang disebut kantor cabang kantor pusat, di mana di SKPD atau di OPD nantinya akan muncul rekening yang disebut dengan RKPPKD. Sementara di PPKD nanti akan muncul rekening yang disebut dengan RKSKPD atau RKOPD. Nah, contoh, misalkan Bendahara Dinas Pendidikan mengajukan surat permintaan pembayaran uang persediaan sebanyak 60 juta. Pada awal tahun, SPPUP tersebut telah diteliti oleh pejabat yang berwenang, kemudian telah dibuatkan surat perintah membayar dan ditandatangani serta telah dikirimkan ke BUD. BUD telah meneliti ya, BUD ini Bendahara Umum Daerah, telah meneliti SPM yang dikirimkan dan telah disetujui sebanyak 60 juta. Berarti semua yang diminta disetujui. Selanjutnya diterbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana. Dana dikirimkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui bank. Selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, fungsi akuntansi akan melakukan penjurnalan. Fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal, fungsi akuntansi SKPD akan membuat jurnal. Fungsi akuntansi di SKPD akan membuat jurnal karena dia menerima uang, debitnya adalah kas di Bendahara Pengeluaran. Karena uang ini bersumber dari kas daerah yang dikirimkan oleh PPKD, maka muncul rekening RKPPKD di fungsi akuntansi SKPD. Sementara di PPKD, karena dia mengirimkan uang, tentu kemana uang dikirimkan itu adalah di debit, RKSKPD. Ya. Sementara karena uang itu dikirimkan ke SKPD, kantor cabang, tentu jumlah kas di kantor pusat berkurang, sehingga kreditnya adalah kas di kas daerah. Nah, nampak di sini
RK PPKD ada di SKPD, RK SKPD ada di PPKD. Demikian juga halnya apabila bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan menyetorkan kembali ke rekening kas daerah atas dana yang tersimpan di rekeningnya pada akhir tahun sejumlah 10 juta. Jadi semua uang yang ada di rekening bendahara pengeluaran pada akhir tahun harus disetor kembali ke rekening umum daerah atau ke kas daerah. Nah, tentu pengiriman ini, setelah pengiriman, tentu kas di bendahara pengeluaran SKPD akan berkurang dan kas di kas daerah bertambah. Sehingga akan dilakukan pencatatan baik di fungsi akuntansi SKPD maupun di fungsi akuntansi PPKD. Di SKPD, di fungsi akuntansi SKPD, ya, karena disetorkan uang, tentu kas di bendahara pengeluarannya berkurang, ya. Ini di kreditnya kas di bendahara pengeluaran, ya, berkurang. Mana dikirimkan? Dikirimkan ke rekening RK PPKD. Sementara untuk di PPKD, karena kasnya bertambah, tentu debitnya kas di Kasda dan di kreditnya adalah RK SKPD. Nah, ini nampak hubungan antara RK PPKD dan RK SKPD. Nah, demikianlah pola hubungan antara kantor cabang SKPD dengan kantor pusat di PPKD. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.